Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryunisa Putri HS dengan NIM B1031211019, Prodi Akuntansi Angkatan 2021. Saat ini saya akan menganalisis laporan tahunan PT Bank Mandiri Persero Tbk pada tahun 2020, yang dimana laporan tersebut untuk memenuhi tugas UTS Good Governance. Ada pula prinsip GCG PT Bank Mandiri Persero Tbk. Yang pertama ada transparansi. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan stakeholders. Bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi bank, kondisi keuangan dan non-keuangan bank, susunan direksi dan dewan komisaris, kepemilikan saham, remunerasi, dan fasilitas lain bagi direksi, dewan komisaris, pemegang saham, pengendali, pengelolaan risiko. Sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi GCG, serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, akuntabilitas. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders. Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris dan direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi misi, nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi bank. Bank harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab dan memahami peranannya dalam pelaksanaan GCG. Bank menetapkan check and balance system dalam pengelolaan bank. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, GCG, sasaran usaha, dan strategi bank, serta memiliki rewards and punishment system. Yang ketiga ada responsibilitas. Adapun PT Bank Mandiri Persero Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan ini beroperasi dengan nama Bank Mandiri. Produk-produknya meliputi tabungan, giro, dan deposito. Perusahaan ini juga menawarkan beragam pinjaman seperti KPR, pinjaman modal kerja, dan pinjaman investasi. Selain perbankan konvensional, perusahaan ini juga menawarkan layanan perbankan syariah melalui anak perusahaannya, PT Bank Syariah Mandiri. Anak perusahaannya yang lain mencakup PT Aksa Mandiri Financial Service dan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia yang menyediakan asuransi jiwa, PT Mandiri Aksa General Insuransi yang menyediakan asuransi umum, PT Mandiri Tunas Finance yang bergerak dalam bisnis pembiayaan, PT Mandiri Sekuritas yang menyediakan layanan pinjaman, emisi sekuritas, dan pialang brokering, PT Bank Sinar Harapan Bali, dan Bank Mandiri Aerobat Ltd yang bergerak dalam sektor perbankan, dan Mandiri International Remittance SDN BHD yang menawarkan jasa pengiriman uang.
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi sebagai pengurus perusahaan. Tugas tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris Bank Mandiri diatur dalam ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar. Sementara itu, dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang. Seorang di antaranya diangkat sebagai komisaris utama dan apabila diperlukan, seorang lainnya di antara anggota Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai wakil komisaris utama. Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri, komisaris utama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan layaknya Dewan Komisaris lainnya. Namun, memiliki tugas khusus sebagai komisaris utama antara lain: yang pertama, melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. Kedua, memimpin rapat Dewan Komisaris. Yang tugas Dewan Komisaris. Nah, tugas Dewan Komisaris ini yang pertama, melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan seseorang oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang kedua, melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada menurut anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan keputusan RUPS, melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga, perseroan dan keputusan RUPS. Yang keempat, dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS tersebut. Yang kelima, meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. Nah, tanggung jawab Dewan Komisaris yang pertama, mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perseroan. Yang kedua, mengikuti perkembangan kegiatan perseroan dan dalam hal perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran Yang keempat, melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS. Yang kelima, memberikan tanggapan atas laporan berkala direksi serta pada setiap waktu diperlukan, mengenal perkembangan perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham Seri A Dwi Warna tepat pada waktunya. 6. Memberikan tanggapan dan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan serta rencana kerja jangka panjang perseroan yang disiapkan dan disampaikan oleh direksi. Yang ketujuh, memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan yang diberikan selambat-lambatnya pada hari ke-30 bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai. Yang kedelapan, apabila sampai dengan batas waktu akhir sebagaimana dimaksud dalam angka 7 di atas, Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan, maka yang berlaku bagi perseroan adalah rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan tahun buku yang lampau. Baiklah, yang selanjutnya adalah Komisaris Independen Struktur Pengawasan. Nah, Komisaris Independen ini ialah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan kepengurusan kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, direksi, dan pemegang saham, pengendali, atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuan bertindak independen. Nah, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi dengan ruang lingkup tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam anggaran dasar peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah komite audit dan komite lainnya. Komite audit, komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi GCG. Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Baik, mungkin sekian penjelasan tentang laporan tahunan dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.